Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Hari kedua penerapan sistem ganjil genap di DKI Jakarta diberlakukan. Petugas melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk besar dan membagi selebaran soal ganjil genap ke pengguna jalan. Petugas memberikan sosialisasi dan tidak melakukan tindakan berupa penilangan atau pemberian sanksi kepada pelanggar selama 3 hari pertama. Sosialisasi sistem ganjil genap terus dilakukan oleh petugas. Hari kedua pemberlakuan kembali sistem ganjil genap, petugas memasang spanduk besar dan membagi selebaran kepada para pengguna jalan. Selama 3 hari pertama tidak dilakukan penilangan, hanya diberikan teguran saja dan sosialisasi dari petugas. Sebanyak 25 ruas titik yang diberlakukan ganjil genap mulai berlaku pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi, kemudian 4 sore hingga 9 malam. Evaluasi hari pertama kemarin memang masih banyak kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Tetapi hari ini laporan dari berbagai titik yang kita tempatkan anggota untuk melaksanakan sosialisasi memang sudah semakin tertib, sudah semakin sedikit terjadi pelanggaran terhadap ganjil genap. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hari kedua pemberlakuan kembali sistem ganjil genap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di Bundaran Hotel Indonesia. Dipo, ini merupakan hari kedua pemberlakuan kembali sistem ganjil genap. Apa masih banyak pengendara yang melanggar? Ya, kalau tadi pagi kami perhatikan, Astrid, memang sudah nampaknya terjadi penurunan begitu untuk kendaraan-kendaraan yang kemudian dihentikan oleh aparat kepolisian karena dinilai melanggar terkait dengan aturan ganjil genap di 25 titik di kawasan ibu kota, khususnya di tempat saya melaporkan saat ini, di kawasan Bundaran HI ataupun di kawasan Jalan Sudirman dan juga di Jalan Tamrin begitu. Dan kemudian kalau kami bandingkan dan juga komparasikan dengan statement yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo begitu, memang menyebut pihaknya sudah menilai sudah cukup efektif begitu pemberlakuan sistem ganjil genap di 25 titik di kawasan ibu kota ini. Sebagai salah satu contohnya adalah di kawasan Bundaran HI, jika biasanya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kerap terjadi kemacetan begitu dari Bundaran HI hingga kawasan Duku Atas, tetapi untuk pagi ini sudah tidak terjadi antrian kendaraan yang artinya sudah masuk dalam kategori ramai lancar. Artinya dapat dikatakan bahwa nampaknya sebagian besar masyarakat sudah mulai mengerti dan juga sudah mulai memahami terkait dengan mekanisme sistem ganjil genap. Tetapi aparat kepolisian tidak hanya berhenti sampai di situ, Astrid. Sambodo Purnomo Yogo menyebut bahwa nantinya aparat kepolisian juga akan memantau sejumlah titik yang dinilai perlu untuk diperhatikan. Salah satunya adalah di kawasan transportasi umum, seperti misalnya adalah halte dan juga stasiun. Begitu ini juga menjadi salah satu tempat yang kemudian menuai kontroversi dari pemberlakuan sistem ganjil genap yang memang berpotensi untuk memindahkan kerumunan orang di transportasi umum. Nantinya Sambodo Purnomo Yogo akan memantau secara langsung begitu bagaimana nanti situasi di transportasi umum. Dan di tempat berbeda, Kadisub DKI Jakarta, Syafrin Lipoto juga sebenarnya sudah menyebut bahwa nantinya sistem ataupun jam operasional dari sejumlah transportasi umum seperti Transjakarta, LRT dan juga MRT ini juga akan mulai diberlakukan secara normal. Tidak hanya di moda transportasi umum, tetapi juga aparat kepolisian nantinya juga akan melakukan pemantauan di jalur-jalur alternatif. Karena sistem ganjil genap ini tidak hanya semata-mata untuk memindahkan titik kemacetan, tetapi benar-benar untuk mengurangi mobilitas dari para masyarakat yang kemudian ini berlalu lalang di sejumlah kawasan ibu kota. Tentu semangatnya adalah untuk mengurangi angka peningkatan virus corona yang terus terjadi di kawasan ibu kota DKI Jakarta. Astrid. Ya, dari visual dari Bundaran HI itu terlihat ada medium spanduk dan juga selebaran yang digunakan oleh polisi untuk mengimbau masyarakat terkait pelanggaran dan juga sanksi ganjil genap ini. Selain itu, imbauan apa lagi supaya nanti bisa efektif? Iya, betul sekali, Astrid, bahwa nantinya sebenarnya akan diberhentikan gitu bagi para pengendara, khususnya sampai dengan esok hari yang memang plat nomornya ini tidak sesuai dengan tanggal pada saat ia melintas di 25 titik yang diterapkan sistem ganjil genap. Nanti para pengendara ini akan diberhentikan dan akan dilakukan sosialisasi baik secara lisan maupun secara tulisan begitu. Nantinya tidak hanya diberitahukan secara langsung, tetapi juga aparat kepolisian akan memberikan sejumlah flyer begitu. Flyer ini ataupun selebaran ini isinya adalah aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan sistem ganjil genap, termasuk
13 kendaraan yang kemudian diperbolehkan untuk melintas kapanpun di 25 titik di jalur ganjil genap. Misalnya adalah seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan juga kendaraan dinas kenegaraan begitu. Dan tidak hanya terkait dengan itu, tentu yang paling menarik adalah nantinya aparat kepolisian akan mengevaluasi 3 hari sosialisasi sampai dengan besok dan akan menilai apakah masyarakat sudah benar-benar memahami atau tidak. Kalau dinilai sudah memahami, nanti pada hari Kamis ataupun tanggal 6 Agustus 2020 aparat kepolisian ini mulai akan memberikan sanksi. Sanksinya juga akan berlangsung seperti biasa ataupun akan dilakukan secara normal begitu. Nantinya kendaraan akan dihentikan untuk diberikan sanksi tilang, tetapi ini dapat dipastikan aparat kepolisian akan menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan sanksi seperti misalnya adalah menggunakan masker dan juga menggunakan face shield begitu. Penindakan lanjutannya adalah tentu akan ada sidang tilang yang dilakukan oleh kejaksaan. Ini yang masih harus dilihat apakah kejaksaan nanti akan menggelar sidang secara online ataupun tatap muka. Tentu ini masih harus ditunggu karena tentu ini juga besar pengaruhnya terkait dengan penerapan sistem ganjil genap yang harus dilakukan secara bersama-sama begitu oleh sejumlah stakeholder di kawasan ibu kota DKI Jakarta. Artinya seminggu penuh ini aparat kepolisian tentu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan juga Pemprov DKI Jakarta akan benar-benar mengevaluasi apakah sistem ganjil genap ini benar-benar dapat efektif tidak hanya dalam mengurangi jumlah kendaraan yang melintas, tetapi apakah benar-benar efektif dalam mengurangi peningkatan kasus virus corona di wilayah DKI Jakarta. Tentu kalau dinilai efektif ini akan terus dilanjutkan dan kita berharap bahwa nampaknya peningkatan virus corona di ibu kota akan kembali mengalami penurunan dan tentu kita berharap semua dapat kembali seperti normal begitu, Astrid. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung terkait pemberlakuan kembali sistem ganjil genap di Jakarta.